Pak Wisnu. Kami Pak Wisnu. Ya, Pak Wisnu. Pak Wisnu. Saudara ke lokasi, apakah disediakan alat pemadam kebakaran oleh PT DSI atau memang membawa alat juga? Kami di setiap kampung MPA itu mempunyai alat sendiri, Pak. Jadi kami ada mesin, ada selang, dan kemudian semuanya ada alat kebakaran di kampung ada. Kalau untuk DSI, kalau DSI memakai sama. Berarti di MPA Sri Gemilang ada peralatan tersendiri ya. Dan waktu kebakaran diminta, maka peralatan tersebut dibawa. Dari saudara sampai ke lokasi jam 3, apakah saudara yang pertama memadamkan atau memang sebelumnya sudah ada PT DSI melakukan pemadaman? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Bisa tak digambarkan atau diceritakan berapa kira-kira orang yang hadir di lokasi, apa aja peralatan yang Bapak Saudara lihat di lokasi kebakaran? Bapak ini. Saya? Ya. Kalau orang yang di situ lebih dari 1 orang, karena di situ semua karyawan yang diberikan bahan kemampuan saya lihat semuanya sudah dibantu untuk menahan api. Kemudian peralatan di situ ada mobil. Nah, kemudian ada juga yang secara normal juga membantu karena peralatan dia itu kan cukup, semuanya itu ada. Kemudian kami membantu lagi bawa mesin dari kampung itu. Saudara, apa yang sudah lihat? Sama yang diberikan dari sini banyak sekitaran 1 lebih lah kira-kira. Ada itu nggak tahu semua, itu nggak mesin itu. Selain tadi ada mobil, ada selang, apa yang saudara lihat? Dari mana saudara mengambil air untuk memadam kebakaran? Kebetulan di PT DSI umumnya ada. Jadi kalau untuk kami tidak boleh, Pak. Ada embun ya, ada embun. Berarti saudara tidak kekurangan air. Iya, Pak. Tidak ada kekurangan air. Pada saat saudara memadamkan api di lokasi mangga, apakah ada kemungkinan kebakaran atau masa kayu kecil tak? Ada kayu kecil nggak yang terbakar, bekas terbakar di situ? Oh gitu. Bekas kayu kecil ada, Pak. Dia kan apa namanya kebun. Berapa kali ada di situ? Lokasi juga ada ya. Untuk kanal nanti berapa panjang saudara lihat? Berapa panjang? Lebih 2 kilo mungkin, Pak, 2 meter. Dia kan itu jalan, Pak. 2 kilo, saudara mengukur atau cuma kira-kira aja? Kira-kira, Pak. Saudara berjalan 20 meter itu. Ya kan pernah ada di itu, belum ada dari itu lagi. Pada saat itu kalau untuk lebarnya, Apa namanya, Pak? lebarnya di mana? 8 meter, Pak, lebarnya. 8 meter. Ya. Hubungan ada berapa di lokasi mangga? Jadi di dalam tanah itu embung, Pak, air, Pak. Kemudian di dalam ini setiap blok ya kan ada tanah lagi, tanah itu jadi kami tidak bisa lihat air, Pak. Itu musim kemarau atau hujan kebakaran itu? Bisa kemarau, Pak. Kemarau. Ya. Oke. Saudara Wisnu, bagaimana keterangan salah saksi dan siapa? Benar. Benar. Dari PT DSI? Benar juga. Benar ya. Terima kasih saksi, sudah selesai dan kembali seperti ini. Saudara ahli pidana Pak? Bidang hukum pidana. Bidang hukum pidana ya, silakan. Baik, di dalam hukum pidana ada perbuatan. Perbuatan itu ada perbuatan orang dan badan hukum. Bisa saudara jelaskan apa itu perbuatan orang dan perbuatan badan hukum? Ya, pada dasarnya kalau di dalam KUHP itu perbuatan yang dapat melakukan perbuatan adalah orang. Karena subjek hukum di dalam KUHP adalah orang, tidak dikenal adanya badan hukum sebagai subjek hukum pidana di dalam hukum pidana umum. Tapi di dalam berbagai hukum pidana khusus termasuk di dalam undang-undang kehutanan atau undang-undang lingkungan 18
2013 dan Undang-Undang Lingkungan itu menyatakan bahwa dan termasuk Undang-Undang Pidana Khusus lainnya ya, bahwa korporasi itu juga merupakan subjek di dalam hukum pidana. Nah, korporasi ini bahkan sebenarnya lebih luas daripada badan hukum di dalam hukum perdata. Karena korporasi itu bisa baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, mengapa di dalam hukum pidana khusus, di dalam hukum pidana umum tidak ada korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana? Karena hukum pidana berangkat dari azas extra judicial, tidak pidana tanpa kesalahan. Namun demikian dalam perkembangan teknologi, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan hukum pidana memperkenalkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Maka kemudian korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kapan korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana? Secara umum banyak sekali teori-teorinya yang dapat dicari dalam literatur, tapi beberapa di antara yang bisa saya ingat adalah bahwa korporasi dianggap bertanggung jawab atas suatu perbuatan adalah apabila korporasi itu menikmati keuntungan dari perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila korporasi itu merupakan memang bidang usahanya, yang kemudian bidang usahanya itu yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Itu yang sebenarnya disebut dalam istilah strict liability. Nah, strict liability itu dapat diartikan begini: kalau misalnya suatu perusahaan yang memproduksi roti, misalnya produksi roti, itu adalah bidang pekerjaan yang permanen. Lalu kemudian ketika roti itu tercemar atau terkontaminasi racun, lalu orang akan makan roti itu mati beberapa orang, maka dia dapat diminta pertanggungjawaban tanpa dibuktikan apakah dia bersalah atau tidak, apakah dia punya perasaan atau tidak, karena korporasi tidak mungkin punya perasaan. Nah, tetapi kalau misalnya atau misalnya saya pernah minta pendapat dalam satu kasus, gara-gara menanam kelapa sawit, perusahaan itu menanam kelapa sawit, lalu kemudian gara-gara dia menanam kelapa sawit, kumbang muncul di dalam perkebunan kelapa di sekitar sawit tersebut. Nah, maka itu patut dianggap sebagai bagian dari kegiatan korporasi yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, yaitu pencemaran lingkungan. Atau kasus nyumbang minahasa misalnya, itu ketika nyumbang minahasa dianggap melakukan penambangan merkuri, lalu kemudian dia dari hasil penelitian dan pembuktian itu dapat membuktikan bahwa kemudian misalnya ternyata akibat nyumbang minahasa yaitu menambang merkuri timbul matinya ikan, maka itu yang disebut dengan strict liability. Walaupun dalam kasus nyumbang minahasa itu kemudian tidak ada bukti. Sebenarnya strict liability itu seperti itu, merupakan bagian dari usaha korporasi. Kalau bukan tidak berhubungan dengan bagian akibat yang dilarang itu, tidak merupakan sebab dari usaha yang dia lakukan, itu tidak bisa dianggap strict liability. Apa yang saudara ketahui tentang perbuatan tentang terjadinya kebakaran hutan, apakah itu, dan kemudian pasal-pasal berapa yang mengatur tentang terjadinya kebakaran hutan? Ya, dalam kebakaran hutan itu ada beberapa undang-undang yang bisa dirujuk. Di antaranya pertama itu KUHP. KUHP itu ada dalam pasal 187 dan 188. Jadi barang siapa yang pasal 187 itu yang sengaja menyebabkan timbulnya kebakaran atau bahaya bagi umum. Kemudian 188 itu barang siapa karena kelalaian dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya bagi umum, itu dalam KUHP. Tapi tentu berlaku hanya untuk orang perorangan. Lalu kemudian ada pasal 69 Undang-Undang Lingkungan, itu menyatakan bahwa barang siapa membuka lahan dengan cara membakar. Dan ini dengan cara membakar, membuka lahan apapun caranya, ketika membuka lahan dengan cara membakar, karena membakar itu adalah salah satu cara yang dilarang di dalam Undang-Undang Lingkungan. Lalu kemudian itu terkait membakar. Lalu itu adalah delik formil. Sedangkan pasal berikutnya adalah pasal 98 dan pasal 99. Nah, pasal 98, 99 Undang-Undang Lingkungan ini tidak menyebutkan tentang kebakaran, tetapi adalah berkaitan secara umum, yaitu adalah setiap orang yang karena kesengajaannya dapat menyebabkan timbulnya dilampauinya waktu mutu udara dan mutu air, waktu mutu lingkungan, itu dipidana sebagai sengaja dalam pasal 98. Sedangkan dalam pasal 99 itu karena kelalaiannya yang menyebabkan
dengan dilampauinya waktu untuk lingkungan. Jadi ini pasal yang biasa diterapkan karena pasal 98 dan 99 ini beli material, maka yang harus dibuktikan dalam beli material adalah dilampauinya waktu lingkungan. Jadi seperti kalau kasus pembunuhan misalnya, maka yang harus dibuktikan adalah apa yang menyebabkan kematian, apakah benar sudah mati, harus ditentukan orang itu sudah mati atau tidak. Nah dalam kasus ini adalah ditentukan apakah benar sudah ternak. Jadi bukan soal membakar atau tidak membakar dalam pasal 9899, tetapi ini adalah apakah telah dilampauinya waktu itu. Dan juga pelanggaran pasal 98 dan 99, apabila terlampaui waktu itu tidak dapat dibuktikan, maka berarti ini tidak dapat dibuktikan, maka boleh dianggap belum sempurna. Baik, tadi ahli menerangkan bahwa pasal 98, pasal 99 ya, undang-undang itu delik material. Bisa saudara jelaskan apa itu delik material dan unsur-unsur dari pasal itu? Ya, kalau delik formil adalah delik yang menekankan pada dilarangnya perbuatan, seperti contoh pasal 69. Pasal 69 tidak bermasalah bagaimana akibatnya, apakah benar-benar telah terbakar, apakah kebakaran itu kemudian meluas atau tidak meluas. Maka memang pasal yang paling sering diterapkan di dalam kasus-kasus kebakaran berat adalah pasal 69 karena membuka lahan dengan cara membakar. Sedangkan pasal 99 dan pasal 98 itu pasal yang memang relatif sulit untuk diterapkan. Ketika teman-teman ini datang kepada saya, biasanya saya tidak menyarankan untuk menerapkan pasal 98 dan 99 karena pembuktian sulit. Nah, pembuktian sulit karena ini juga berkaitan dengan bagaimana membuktikan benar-benar terlampauinya waktu itu. Karena ini delik material, maka benar-benar harus dibuktikan bahwa waktu lingkungan itu telah terlampaui. Sementara untuk meneliti tentang dilampauinya waktu lingkungan ini memerlukan ahli yang dapat mengukur tingkat kerusakan hutan atau dapat mengukur terlampauinya waktu itu. Dan ahlinya sangat terbatas dan juga menurut peraturan Menteri Lingkungan itu ahlinya terbatas dan pengukur khususnya peraturan Menteri Lingkungan itu nomor 23 atau 20 yang telah sebelumnya yaitu dalam tahun 2006 peraturan Menteri Lingkungan hidup tahun 2006 menyatakan bahwa untuk menghitung timbulnya kerusakan lingkungan itu terlampauinya waktu itu harus dengan laboratorium itu harus pula laboratorium yang terakreditasi, dan itu sudah pernah saya tulis ya saya hukum dalam suatu makalah yang dalam seminar internasional, dan itu saya sampaikan ini sebetulnya bahwa dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu dibuat sedemikian ketat, dan itu sebenarnya termasuk dalam kategori membuat sulit untuk membuktikan adanya nilai nilai terlampauinya waktu itu membuat sulit. Ya, di dalam kelalaian ya, perbuatan jika seseorang dituduhkan melakukan perbuatan apakah niat atau kelalaian. Nah, bisa saya jelaskan secara ringkas apa saja yang termasuk dari unsur-unsur kelalaian itu? Ya, kalau kelalaian itu unsur-unsur secara tegas apa yang disebut dengan unsur-unsur kelalaian itu tidak ada sebetulnya. Tetapi kalau kita menuju pendapat Pandu Melek itu menyatakan bahwa kelalaian itu meliputi 3 hal. Pertama itu ketidakhati-hatian, yang kedua ketidakperhatian, yang ketiga tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Nah, inilah bedanya antara kelalaian dengan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kalau kesengajaan sebagai kemungkinan, sebagai tingkatan dan derajat kesengajaan yang paling rendah, itu adalah bahwa orang itu tidak ingin terjadi akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi dia tidak memperhitungkan, dia lupa memperhitungkan atau dia mengabaikan terjadinya kemungkinan itu. Nah, sedangkan dalam kelalaian orang ini sebenarnya sudah memperhitungkan, tetapi dia kurang hati-hati, dia kurang perhatian atau sembrono atau lalai. Itu yang maksud dengan di dalam kelalaian. Negligensia semper habet komunitur kotoria, bahwa kelalaian itu selalu menyebabkan kemalangan bagi orang lain.
Nah, jadi intinya mengapa kemudian ada kelalaian di dalam hukum pidana adalah bahwa karena orang tidak bisa berdalih bahwa saya tidak sengaja, maka kemudian kelalaian itu hanya dapat terjadi atas delik material. Jadi tidak boleh ada kelalaian terhadap delik formil. Tidak sengaja mencuri itu tidak boleh, tidak sengaja menggelapkan itu tidak ada. Maka yang ada adalah tidak sengaja atau kelalaian menyebabkan matinya orang, kelalaian menyebabkan lukanya orang, kelalaian menyebabkan kebakaran hutan. Itu kan termasuk di dalam undang-undang pemilu, kelalaian menyebabkan salah perhitungan. Walaupun itu sebenarnya juga bisa diteliti. Jadi kelalaian ini kenapa kemudian ada lembaga kelalaian di dalam hukum pidana? Karena keadaan itu tidak bisa dipulihkan lagi. Selagi dalam hal-hal keadaan yang masih dapat dipulihkan, masih dapat dikembalikan kepada keadaan semula, mestinya tidak ada pasal kelalaian itu delik kelalaian. Nah, jadi prinsip delik kelalaian ini adalah bahwa kalau terjadi di tanah ini atau hukum delik material, misalnya kasus pembunuhan, terjadi mana mati orang itu, maka yang harus dicari pertama adalah apa yang menjadi penyebab kematian. Nah, apakah kematian ini disebabkan oleh adanya kesengajaan atau kematian ini disebabkan oleh kelalaian? Jadi itu yang harus pertama sekali ditentukan, lalu kemudian mencari siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana. Nah, ini berkaitan dengan teori sebab akibat dalam hukum pidana. Ada 3 teori sebab akibat. Yang pertama itu adalah teori condicio sine qua non, yang menentukan bahwa yang dapat dianggap sebagai penyebab suatu tindak pidana adalah sebab-sebab yang umum sebagai penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan teori kedua adalah teori individual, yaitu adalah sebab yang secara khusus yang menyebabkan terjadinya akibat dalam satu kasus tertentu. Sedangkan teori general adalah semua sebab yang dapat menimbulkan akibat yang terjadi. Nah, di dalam hal ini apabila memang terbukti atau dibuktikan oleh penyidik atau penegak hukum telah terjadi terlampaui waktu itu, maka yang harus dicari adalah siapa yang menjadi penyebab. Apakah ini benar kelalaian atau kesengajaan? Kalau ini ada unsur kesengajaan, siapa yang melakukan? Itu yang harus dibuktikan. Jadi tidak serta-merta segera langsung ini kelalaian. Ini siapa yang bertanggung jawab? Maka pertanggungjawaban pidana itu harus dilihat juga dengan adakah alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi pelaku. Nah, saya melihatkan kepada ahli, ini ada lampiran daripada Permen nomor 14 nomor 7 2015. Nah, ini ada format, ya, format surat penunjukan ahli. Ini formatnya ya, lampiran dari Permen ini. Nah, di sini disebutkan surat penunjukan ahli nomor sekian, nama dan seterusnya, ya. Dan ini ada format. Kita lihat ya, oke. Kita lihat. Bagaimana pendapat ahli tentang adanya ada undang-undang yang baru, peraturan yang baru, yang lama, kemudian dalam tahap penyidikan keluar undang baru, tapi sebelum penuntutan, kemudian keluar undang-undang yang baru, kemudian terjadi penuntutan, perkaranya sedang berjalan. Nah, ketika pengadilan dalam memutus perkara seperti ini, apa yang dilakukan? Apakah yang menguntungkan bagi terdakwa atau yang merugikan bagi terdakwa? Ya, prinsipnya kan begini, bahwa ini dalam ketika ini hukum pidana adalah hukum publik. Ketika berhadapan antara negara sebagai penuntut dengan warga negara, maka itu tidak boleh ada semacam balas dendam kepada warga negara. Nah, ini adalah dianggap sebagai dalam tanda kutip bonus bagi warga negara. Ketika ada semacam pajak, itu ada pemutihan pajak misalnya. Itulah kira-kira ketika terjadi perubahan undang-undang, maka kemudian berlaku pasal 1 ayat 2 KUHP ini, menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan undang-undang, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Dalam hal ini adalah tentu lebih menguntungkan jika diberlakukan undang-undang Cipta Kerja, karena dalam undang-undang 35/2009 itu dinyatakan bahwa kelalaian yang menyebabkan terlampaunya waktu itu dapat dipidana, sedangkan dalam undang-undang Cipta Kerja itu hanya untuk sanksi administrasi. Maka secara berdasarkan pasal 1 ayat 2 tadi yang berlaku adalah undang-undang Cipta Kerja, karena ini tentu saja lebih menguntungkan bagi terdakwa. Itu sejalan sebetulnya dengan maksud pemerintah menyusun undang-undang Cipta Kerja dalam rangka untuk mengurangi proses penjatuhan pidana sebetulnya dalam kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kegiatan usaha, kegiatan perusahaan. Lalu kemudian ini
berbeda dengan ada dua hal sebetulnya. Ini adalah pengurangan pemberlakuan azas legalitas sebetulnya. Nah, kalau di dalam hukum pidana Inggris yang berlaku adalah hukum pidana yang lama, hukum yang lama yang berlaku. Walaupun misalnya hukum baru sudah muncul, jika proses hukum sedang berjalan, maka hukum pidana Inggris menyatakan dalam KUHP Inggris menyatakan bahwa tetap diberlakukan undang-undang yang lama. Tetapi di dalam undang-undang Swedia sebaliknya, dalam undang-undang Swedia yang diberlakukan adalah undang-undang yang baru. Kalau di Indonesia dan di banyak negara, hampir mayoritas negara mengambil azas legalitas seperti Indonesia. Itu adalah bahwa kita tidak memilih memberlakukan undang-undang yang baru atau undang-undang yang lama, tetapi menentukan bagaimana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Prinsipnya adalah kita menyelamatkan warga negara dari kesedarannya. Karena ketika ada kekeliruan atau ada apa tidak sebagai semacam bonus bagi warga negara, seperti contoh tadi kasus pemutihan pajak, walaupun sebenarnya negara rugi ketika pajak dibuktikan, tetapi dalam rangka menyelamatkan kepentingan yang lebih banyak, maka itu boleh dibuktikan. Jelas seperti itu bisa. Dari penuntut umum ada Ibu Menteri dari terdakwa, apa yang disampaikan oleh Ahli? Terima kasih Ahli, sudah selesai memberikan kata. Terima kasih. Itu ya penuntut umum. Diberi kesempatan sekali lagi kepada para terdakwa untuk menghadirkan ahlinya ya. Baik, ya, kita untuk persidangan ini ke minggu depan tanggal 12 April jam 10 dengan acara mendatang para ahli dari terdakwa ya, gitu ya. Saudara dua lagi, ya, sidang selesai.